Penerimaan Bintara Kompetensi Khusus Polri bidang pertanian, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat di tahun anggaran 2025. Yang mana mungkin kita semua sama-sama tahu pada saat pidato pertama Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo menyampaikan bahwa 5 tahun ke depan Indonesia harus swasembada pangan. Apalagi kita di Jawa Tengah loh Mbak. Ada kan ada filosofi atau pepatah, wong kuwi nek urip nek obah mesti mamah. Apa itu Bapak nuwun sewu? Nah, Mbak marah ngerti. Malu saya sebetulnya, oke. Halo Sobat Polri, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Polisinya Jateng, aku sedulurmu. Sobat Polri, kali ini kita berada di suasana yang berbeda karena kita akan membahas informasi yang sudah sangat sering kita informasikan. Salah satunya di media sosial Humas Polda Jawa Tengah, ada di Instagram. Udah pada follow belum? Instagram Humas Polda Jawa Tengah, jangan lupa di follow loh. Nah, informasi yang ingin kami sampaikan adalah informasi yang mungkin banyak nih ditanyakan oleh Sobat-Sobat Polri, khususnya di Jawa Tengah dan mungkin seluruh Indonesia Raya, yaitu informasi mengenai penerimaan Bintara Kompetensi Khusus Polri bidang pertanian, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat di tahun anggaran 2025. Oleh karena itu, pada saat ini kita sudah berada di ruang Karo SDM Polda Jawa Tengah. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Baik. Selamat pagi sobat semuanya. Baik, tetap semangat Bapak ya. Ya, semangat. Harus selalu semangat Mbak. Harus selalu semangat. Baik, boleh kami perkenalkan kepada masyarakat Jawa Tengah, beliau Karo SDM Polda Jawa Tengah mungkin juga sudah sering nih Bapak ya tampil di depan masyarakat. Kombes Pol Yohanes Ragil Heru Susetyo SIKM Hum. Nah, ini langsung saja Sobat Polri kita tanyakan nih. Ini dasar apa sih Bapak? Apa yang menjadi dasar dibukanya penerimaan Bintara Kompetensi Khusus nih Bapak, yang tadi ada pertanian, gizi, dan kesehatan ini Bapak? Terima kasih Mbak. Tadi Pak sebut aja ke Jawa Tengah tadi, Sobat Polri. Sobat Polri Jawa Tengah. Ya. Sobat Polri semuanya, pada pagi ini kita berbincang-bincang berkaitan dengan penerimaan Bakomsus. Ada 5 item, yaitu Bakomsus pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Adapun yang menjadi dasar daripada penerimaan ini adalah Polri, khususnya SSDM Mabes Polri, dalam hal ikut berperan aktif atau mendukung program pemerintah, Pak. Program pemerintah yang mana mungkin kita semua sama-sama tahu pada saat pidato pertama Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo menyampaikan bahwa 5 tahun ke depan Indonesia harus swasembada pangan. Oleh karena itu beliau menyampaikan kita harus swasembada pangan, sehingga Polri pun ya selain melaksanakan tugas pokoknya, ya kita sama-sama tugas pokok Polri adalah Harkamtipmas, Linjomyam, pelindung kemudian penegakan hukum, dan juga akan mendukung adanya program pemerintah itu dengan program ketahanan pangan. SSDM Polri ya yang selama ini mungkin selalu dikenal, selalu diketahui masyarakat banyak, bahwa SSDM Polri itu penerimaan anggota Polri. Tapi sampai hari ini belum pernah ada yang Bakomsus pertanian, itu belum ada. Yang ada selama ini ya Bakomsus TIK, kemudian Bakomsus olahraga, Bakomsus logistik, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu wujud kita mendukung program pemerintah tersebut, Bapak SSDM Kapolri dalam hal ini mencanangkan program menerima Bakomsus Polri aspek bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan masyarakat. Itu Mbak. Di dasarnya itu adalah pada prinsipnya kita mendukung program pemerintah untuk Indonesia swasembada pangan. Dalam kaitannya nanti kita upayakan adanya ketahanan pangan. Itu, Mbak. Baik, ini berarti memang suatu hal yang baru juga bagi Polri ya Bapak ya? Ya, karena pemerintah mencanangkan ini sebetulnya yang dilakukan Polri sebetulnya ini bukan yang baru sebetulnya. Karena kita punya Babin Kamtipmas itu sebetulnya sudah mengadakan pendampingan kepada masyarakat, kemudian sudah menggerakkan masyarakat untuk selalu memanfaatkan lahannya. Apalagi kita di Jawa Tengah loh Mbak. Ada kan ada filosofi atau pepatah, wong kuwi nek urip nek obah mesti mamah.
Apa itu Bapak nuwun sewu? Nah, Mbak marah ngerti. Nah, Malu saya sebetulnya, oke. Ubah mamah itu kalau kita bergerak ya pasti kita makan. Oke. Makanya kalau di situ ada lahan kosong, lahan tidak produktif, tetapi begitu kita diamkan ya nggak akan menghasilkan. Nah, tetapi kalau kita kelola dengan baik, kita tanami tanaman, nah itu pasti akan muncul, akan tumbuh. Apalagi negara kita tuh tanah yang subur, Mbak. Oke. Makanya kan di negara kita juga ada namanya Toto Titi Tentrem Kertora Harjo, Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, Mbak ngerti nggak itu artinya? Insya Allah tahu Bapak. Nah, Sobat Jawa Tengah, nah, itu tadi Polri itu yang tugas utama adalah membuat Toto Titi Tentrem, membuat suasana tentram, damai, aman. Sehingga setelah damai dan aman mewujudkan suasana yang sejahtera, yaitu Gemah Ripah Loh Jinawi tadi itu masyarakat sejahtera. Caranya salah satunya dengan bertani, perikanan, peternakan. Nah, gimana mau bertani dengan nyaman, beternak dengan nyaman, kalau suasana tidak aman. Nah, itu Mbak. Sehingga korelasi antara Polri dengan tadi swasembada pangan juga sangat erat kaitannya, Mbak. Itu, Mbak. Oke, baik. Polisi hadir di tengah-tengah masyarakat ya, Bapak ya. Itu. Dan ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang ingin mendaftar nih, Bapak. Banyak yang sudah bertanya di media sosial. Apa saja sih yang menjadi persyaratan umum bagi yang ingin mendaftar ini, Bapak? Persyaratan umum itu pada dasarnya hampir sama, Mbak, dengan persyaratan menjadi polisi pada umumnya. Oke. Kalau kita bicara yang jelas tuh ya WNI lah, warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada NKRI. Nah, itu yang utama, itu setia kepada NKRI. Kemudian berumur minimal itu 18 tahun. Pada saat pembukaan pendidikan atau dilantik menjadi anggota Polri. Ya, kemudian sehat jasmani dan rohani. Itu, Mbak. Wajib sehat Berarti sama, okay. Baik. Dan ini siapa sih Bapak yang mungkin bisa mendaftar? Karena tadi kan ada bintara kompetensi khusus nih Bapak. Apakah mungkin harus ada lulusan S1 seperti itu atau bagaimana, Bapak? Nah, yang bisa mendaftar di Bakomsus ini adalah kita utamakan untuk perikanan, peternakan dan pertanian. Itu ya semua anggota masyarakat pria dan wanita yang utama. Tapi lulusan SMK. SMK. Karena ini adalah Bakomsus, bintara kompetensi khusus. Nah, kalau SMA itu kan umum. SMA. Nah, nanti kalau SMA itu nanti tahun depan ada juga penerimaan itu yang biasa kita rekrutmen terpadu itu. Nah, tapi ini karena bintara kompetensi khusus, jadi yang bersangkutan harus memiliki kompetensi di bidang ya pertanian tadi, perikanan maupun peternakan. Itu SMK, D3 maupun D4, Mbak. Dan juga ada S1. Sedangkan yang untuk Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat itu adalah S1, D3 dan D4, tapi khusus untuk wanita. Khusus wanita. Untuk kesehatan, baik. Sehingga kalau yang 3 tadi, perikanan, peternakan, pertanian itu pria wanita. Kalau yang gizi dan kesehatan masyarakat khusus untuk wanita. Mbak. Tadi disebutkan ada batas usianya minimal 18 tahun saat pembukaan pendidikan. Nah, apakah ada usia maksimalnya nih Bapak? Tadi kan mengingat ada ketentuan S1 juga nih. Monggo Bapak. Yang SMK itu maksimalnya itu 22 tahun. Ya, 22 tahun. Sehingga ya kalau kita bicara umur Polri, masa dinas Polri sampai 58 tahun, sehingga masa dinasnya masih kurang lebih 36 tahun, Mbak. 36 tahun. Untuk lulusan D3 itu maksimalnya 25 tahun. Ya kan D3 kan, dia SMA lulus 18 tahun, D3 sekolah lulus sekolahnya itu kan maksimal minimal itu 21 baru lulus, kasih sampai 25 tahun. Sedangkan yang D4 maupun S1 itu umurnya 28 tahun. Maksimalnya. Dan terkait dengan tinggi badan, nah ini kan mungkin banyak juga nih Pak masyarakat yang agak insecure nih kalau masalah tinggi badan. Ini bagaimana Pak? Ya. Kalau tinggi badan Mbak, untuk prianya sama dengan yang 163. 163 masih. Untuk wanitanya
157 cm. Oke, untuk perbedaannya tadi ada tinggi badan wanita ya Bapak ya. Yeah. Baik, ini persyaratan tadi sudah disebutkan ada kesehatan dan lain-lain. Nah ini bagaimana dengan persyaratan nilai akhir Bapak di sekolahnya tadi maupun di sarjana Bapak? Nilai akhir ya itu minimal untuk yang SMK melampirkan rata ijazah minimal itu 65 atau minimal C bagi yang menggunakan alfabet. Ya, akan ada A, B, C, ya minimal C. Kalau dengan tidak menggunakan alfabet, ya minimal nilainya 65 untuk SMK. Yeah. Sedangkan untuk D3, D4 maupun S1, IPK-nya itu minimal 2,7. Oke. Nah, maksudnya 2,70, Mbak. Kan nggak terlalu susah lah. Ya, nyari nilai 2,7 itu nggak terlalu susah. Oke. Baik, ini tadi disebutkan ada jurusan dari SMK, kemudian D3, D4, S1, itu pasti kan banyak nih Pak jurusannya. Ini dari jurusan apa sih Bapak? Mungkin ada spesifikasi khusus yang sudah disiapkan dari Polri terkait dengan penerimaan ini? Ya, kalau jurusannya memang banyak Mbak. Itu ada SMK itu agribisnis, hortikultura, kemudian agribisnis pengolahan hasil pertanian, itu yang pertanian. Ya, kalau yang sekolah di SMK pasti ada. Dan kalau tidak salah tuh semua jurusan yang di SMK pertanian itu kita terima semuanya. Okay. Ada agribisnis tanaman perkebunan, produksi tanaman, dan alat dan mesin pertanian pun kita terima. Okay. Karena nanti tujuannya setelah yang bersangkutan itu dinyatakan lulus menjadi anggota Polri, akan mendampingi masyarakat berkaitan dengan pertanian sehingga mereka tahu. Makanya tadi saya sampaikan Bakomsus, kompetensi khusus. Nah, itu pun dikhususkan kita Mbak tadi. SMK pertanian yang agribisnis hortikultura, mungkin yang agribisnis produksi tanaman, sehingga pada saat mereka mendampingi petani bisa dijadikan untuk teman diskusi para petani tersebut. Okay. Sehingga hasilnya antara didampingi oleh anggota Polri dengan tidak itu ada bedanya. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Okay, ya, itu manfaatnya dari itu, Mbak. Berarti seperti Babin Kamtipmas yang memang tapi ini bertugas khusus di bidang pertanian. Ya. Nanti juga bisa yang bersangkutan langsung merangkap jadi Babin Kamtipmas. Oke. Merangkap Babin Kamtipmas sekalian sebagai pendamping untuk, karena salah satu tugas sebetulnya Babin Kamtipmas tugasnya salah satunya ini, Mbak. Banyak ya, Mbak. Nah, cuma saat ini yang para Babin Kamtipmas kita itu belum memiliki kompetensi tentang pertanian, masih secara ilmu kepolisian pada umumnya. Yang Babin Kamtipmas. Baik. Ya. Untuk pendaftar yang sudah bekerja mungkin atau sudah menikah itu juga bisa mendaftarkan dirinya atau bagaimana ya Bapak? Kalau S1 kan kebanyakan masih mahasiswa biasanya sudah ini pengen untuk menikah seperti itu. Yang menikah ya? Baik. Sebentar, tak ingat-ingat dulu. Siap. Ya, sepertinya yang menikah itu juga tidak boleh, Mbak. Oke. Tidak boleh, ya sepertinya. Karena kita fokuskan lah, karena kita juga ini berkaitan, bukan kok kita menghalangi atau melanggar HAM, bukan, ya memang kita fokuskan dulu, karena nanti kalau sudah menikah itu pasti banyak lah yang, ya bukan kok kita berkeluar jadi kendala, bukan, tetapi persyaratan kita untuk pendidikan pembentukan adalah memang belum menikah. Ini kan salah satu bentuk pendidikan pembentukan ini. Iya. Ya. Untuk pendidikannya sendiri berapa lama direncanakan untuk berlangsung? Pendidikan kurang lebih 5 bulan, 5 bulan. Nah, 5 bulan. Nah, kalau tempatnya nanti rencananya di Pusdikbimas ini. Pusdikbimas. Pusdikbimas ini di seluruh Banyu Biru. Indonesia terpusat di Pusdikbimas Banyu Biru berarti? Ya, kalau yang pria di Pusdikbimas. Oke. Karena nanti yang kita terima itu 600 orang. Oke. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 500 pria, 100 wanita. Oke. Tetapi yang wanitanya nanti pendidikan tetap di Spolwan. Oke. Ya, biar karena itu khusus kan, Mbak. Ya, semuanya wanita, pengasuhnya semua juga harus wanita, sehingga jangan sampai nanti pendidikan kita melanggar HAM. Melanggar HAM. Oke, baik. Mungkin ini ada Bapak call center atau media sosial yang dimiliki oleh SDM Polda Jawa Tengah apabila masyarakat nih mungkin ingin bertanya langsung tentang proses dari penerimaan ini, Bapak. Call centernya ada, ya. Coba kalau sekarang masyarakat udah proses penerimaan itu pasti akan di situ dijelaskan juga call centernya berapa. Ya, call center berapa sudah dijelaskan ada di situ, sehingga kita tidak ada yang tutup-tutupi, Mbak. Bahkan itu yang sangat yang kita harapkan ada apa-apa kita langsung menghubungi call center tersebut. Nah, nanti setelah mendaftar kemudian
verifikasi di Polres, nah nanti ada call center ada di situ. Oke, baik. Bapak mungkin terakhir ada pesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Jawa Tengah nih Bapak, khususnya bagi generasi-generasi muda kita yang kedepannya ingin menjadi anggota Polri ini Bapak, monggo. Boleh di kamera tengah. Kepada Sobat Polriku yang khususnya ada di Jawa Tengah, yang saat ini memiliki kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Kami dari Polri membuka kesempatan untuk merekrut rekan-rekan semuanya atau saudara-saudara semua apabila mau mengabdikan diri kepada masyarakat melalui jalur Polri. Saat ini ada pendaftaran Bakomsus, yaitu Bintara Kompetensi Khusus. Ya. Dengan kita tetap menggunakan prinsip betah. Betah itu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada lagi yang menggunakan uang-uang, nggak ada. Jadi tetap penerimaan ini syaratnya ya 3. Sehat, pintar, dan kuat. Ya, saya ulangi ya. Sehat, pintar, dan kuat. Sehat itu ya sehat fisiknya, mentalnya, pintar ya akademiknya. Ya. Nah, tadi kan ada IP-nya berapa, nilai jasanya berapa, kuat. Nah, ini kadang-kadang masyarakat itu masih ada di pleset-plesetkan. Kuat bayar piro, nah, nggak ada. Ya nggak ada. Jadi kuat itu ya kuat berkaitan dengan keselamatan jasmani. Apalagi nanti rekan-rekan itu akan ditempatkan pendampingan pada para petani, sehingga fisiknya juga harus kuat. Tapi polisi pada umumnya antara tiga-tiganya itu seiring sejalan, sehat, pintar, dan kuat itu. Jadi, nah, mari rekan-rekan atau saudara-saudara, sedulur-sedulur semuanya berbondong-bondong mendaftar Bakomsus, ya, Bakomsus Polri khususnya bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan masyarakat. Yakin pada kemampuan diri sendiri, tidak usah berpikir yang lain-lain. Nggak usah kita, wah aku wong desa, aku ran duwe apa-apa. Yang penting yang pertama, saya ada sing moho kuwasa. Amin. Nah itu, Ya. yang utama itu. Betul. Nah, kemudian juga jangan terpengaruh dengan iming-iming siapapun itu yang bisa katanya membantu meluluskan, nggak ada. Semuanya murni. Sehingga tidak usah takut-takut daftar aja, tidak perlu orang tuanya jual rumah, jual sawah, dan tidak perlu. Yang penting SPK tadi, sehat, pintar, dan kuat. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Sehat, pintar, dan kuat Sobat Polri. Nggak usah takut, langsung aja daftar mumpung ada kesempatan yang diberikan dari pemerintah ini untuk mendukung program pemerintah nih Bapak ya. Kapan lagi nih Sobat Polri ya. Baik, tadi terima kasih Bapak atas waktunya, ini komplit sekali. Dan bagi Sobat Polri yang ingin mencari lebih lanjut, ini ada Instagram Penerimaan Polda Jawa Tengah juga, ada Instagram Humas Polda Jawa Tengah. Dan Bapak mungkin terakhir boleh bersama kami, kita ada slogan Bapak, apa ya ini, jargon, Polisnya Jateng aku sedulurmu, karena kita sedulur masyarakat nih Bapak. Baik, kameranya, oh ya mohon maaf, kamera yang tengah Bapak ya, bersama-sama, mungkin Bapak izin, Polisnya Jateng aku sedulurmu. Baik, terima kasih kepada Bapak Anjian.